Baik, hari ini sesuai agenda ya, kita mau presentasi lagi, berarti kelompok berapa ya? 5, 6 ya? 3 mungkin, Bu. 34, Bu. 34. Oh, kemarin itu baru kelompok berapa? Ada 1. 1, 2, Bu. 1, 2. Tadi saya 34 ya. Ini udah direkam kan ya? Nanti soalnya saya habis ini mau di perjalanan dulu, khawatir sinyalnya jelek, nanti lanjut aja ya, dilanjut aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak terjawab atau yang harus ditanggapi, nanti saya tonton dari rekamannya ya. Jadi kalau untuk presentasinya, kalau misalnya nanti pas udah tanya jawab sayanya belum, sayanya nggak ada di Zoom, lanjut aja. Enggak, boleh dimulai kelompok 3. Baik, izin Ibu dan rekan-rekan semua, izin untuk share screen sebelum kita mulai. Ya, Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Teh Ami. ada. Sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Rahman MPD, SITLR, and Ibu Dr. Yulia Sukmawadani MSI. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan di sini kami, saya sendiri Siti Aminah dan juga Teh Peggy Aryani akan mempresentasikan tentang materi pertemuan kali ini, yaitu tentang review literatur. Nah, adapun anggotanya yang sudah tadi saya sampaikan, ada saya sendiri Siti Aminah dan juga ada Teh Peggy Aryani. Nanti di pembahasan ini akan kami bagi menjadi 2 sesi, yaitu ada yang dijelaskan oleh saya dan juga nanti ada dari Teh Peggy, dan kemudian dilanjut di akhir akan ada tanya jawab. Jadi dimohon Bapak Ibu semuanya silakan untuk disimak. Adapun nanti hal-hal yang kurang dari penyampaian kami mohon untuk ditambahkan ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menjelaskan atau sedikit menyinggung tentang review literatur. Adapun sebelumnya di sini ada pengertian tentang review literatur. Kami mengambil dari dua sumber, yaitu yang pertama dari Joshua Creswell pada tahun 2018 menyatakan bahwa review literatur ini merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, baik itu buku dan dokumen lain yang menggambarkan kondisi penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Yang kedua, kami juga mengambil dari Weni pada tahun 2016 yang menjelaskan bahwa review literatur itu membantu peneliti dalam memahami percakapan ilmiah yang telah terjadi dalam suatu bidang. Nah, kemudian di sini ada pun tujuan dari review literatur sendiri yang dibagi menjadi 4, itu berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari Weni pada tahun 2016. Yang pertama adalah mengidentifikasi teori yang relevan dengan penelitian. Nah, yang kedua mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan review literatur, nah ada beberapa tujuan diantaranya. Yang kedua itu mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya. Hal ini penting dilakukan karena agar kita mengetahui perkembangan penelitian dari masa ke masa. Jadi sebelum misalkan kita akan melakukan review literatur tahun ini, maka kita harus mengetahui dulu perkembangan dari penelitian yang sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita melakukan review literatur di masa kini. Dan yang ketiga ada penemuan kesenjangan penelitian atau research gap. Nah, ini sangat penting karena kalau misalkan kita tidak menemukan research gap-nya, maka penelitian yang kita dapat bisa dikatakan banyak sekali kemiripan dengan orang lain gitu. Jadi untuk dalam review literatur ini kita sangat penting sekali dalam menemukan kesenjangan atau gap dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, yang keempat ada menjadi dasar dalam perumusan masalah penelitian. Oke, dilanjutkan dengan
berikutnya yaitu ada kenapa kita harus melakukan review literatur sih, seberapa pentingnya. Ini sangat penting sekali karena penting dalam melakukan review literatur ini alasannya adalah yang pertama untuk memberikan landasan teoritis dalam sebuah penelitian, yang kedua menghindari duplikasi penelitian yang sudah dilakukan. Dan makanya dalam sebuah penelitian kita hasil penelitiannya itu harus ada yang namanya cek plagiarisme karena menghindari tadi adanya duplikat penelitian dari yang sudah dilakukan gitu. Nah, yang ketiga membantu peneliti dalam menentukan metode yang tepat, dan yang keempat yaitu memperkuat argumentasi ilmiah dalam sebuah penelitian. Nah, kenapa review literatur ini penting? Ini kami ambil dari hasil citasi yaitu Uma Sakarana dan Roger Gubi pada tahun 2016. Nah, selanjutnya ada fungsi dari review literatur sendiri. Fungsinya untuk apa sih? Kami ambil dari berdasarkan hasil review kami atau citasi kami dari Creswell pada tahun 2018. Fungsi yang pertama adalah mendokumentasikan penelitian terdahulu. Yang kedua, menunjukkan kesenjangan penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut, karena ada beberapa penelitian yang saya pahami bahwa ada beberapa penelitian yang memang sebelumnya itu diibaratkan belum rampung. Maka dari itu harus ditindaklanjuti di penelitian berikutnya. Gitu. Begitupun kita ketika melakukan sebuah penelitian, mungkin saja di suatu perjalanan, di suatu situasi atau kondisi saat kita penelitian perlu lagi dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menyusun kerangka teori penelitian, dan yang terakhir membantu dalam membangun hipotesis penelitian. Nah, selain tadi dari fungsi literatur sendiri, review literatur, ada beberapa sumber literatur dalam penelitian. Nah, sumber literatur yang dapat kita peroleh ini bisa kita ambil dari artikel jurnal ilmiah, baik itu buku akademik, kemudian juga ada laporan penelitian, tesis dan disertasi, ataupun database akademik seperti Google Scholar, ERIC, Scopus, dan lain sebagainya. Dengan catatan, biasanya dalam sebuah penelitian itu kita memiliki batasan waktu tertentu atau tahun tertentu untuk digunakan sebagai sumber rujukan. Misalkan 10 tahun terakhir, 50 tahun terakhir. Nah, diusahakan kalau misalkan saat kita melakukan penelitian atau mengambil sumber literatur untuk sebuah penelitian kita, tahunnya itu jangan sampai tahun yang terlalu lama gitu, atau misalkan 20 tahun yang terakhir, karena nanti akan berpengaruh terhadap kebaruan dari literatur atau hasil laporan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah review literatur. Di sini akan dibahas langsung lebih detail oleh Teh Peggy. Waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Teh Peggy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Teh Siti Aminah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan pembahasan kami. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan langkah-langkah review literatur. Ini menurut John W. Creswell yang bersifat sistematis dan ilmiah. Yang pertama, ada identifying key term, yaitu mengidentifikasi kata kunci yang mempresentasikan variabel dan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian IPA, misalnya pada kajian literasi sains, kata kuncinya kita dapat mencakup scientific literacy, atau misalkan science learning, atau problem-based learning, atau critical thinking skill. Nah, pemilihan kata kunci ini sangat penting untuk memastikan cakupan literatur yang kita peroleh ini bersifat relevan dan juga komprehensif. Kemudian yang kedua ada locating literatur, yaitu menelusuri sumber-sumber literatur yang kredibel. Tidak hanya melalui Google Scholar, tadi yang sudah dijelaskan oleh Tami, kita juga bisa melalui database bereputasi seperti Scopus, Web of Science, ERIC, Springlink, dan ScienceDirect. Nah, sebagai contoh, peneliti dapat menelusuri artikel jurnal internasional bereputasi ini dengan membahas efektivitas problem-based learning dalam meningkatkan literasi sains. Nah, pada jenjang pendidikan menengah itu bisa menjadi kunci untuk kita mencari sumber-sumber literaturnya. Kemudian yang ketiga, ada evaluating literatur, yaitu melakukan evaluasi kritis terhadap literatur yang diperoleh. Nah, kriteria evaluasi ini meliputi relevansi dengan topik penelitian, kualitas jurnal, misalnya jurnalnya ini terindeks Scopus atau SINTA, kemudian kejelasan metodologi, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Dalam penelitian IPA ini, misalnya, peneliti ini perlu
menilai apakah desain penelitian yang digunakan ini valid untuk mengukur peningkatan literasi sains, itu kalau misalkan di IPA sendiri. Dan kemudian yang nomor 4, ada organizing literatur, yaitu mengorganisasikan literatur secara sistematis. Nah, pengorganisasian ini dapat dilakukan berdasarkan tema, variabel, pendekatan penelitian, maupun perkembangan kajian dari waktu ke waktu. Nah, sebagai contoh, literatur ini dapat sebagai contohnya, literatur dapat dikelompokkan menjadi 3. Bisa yang pertama misalkan konsep literasi sains, kemudian yang kedua model pembelajaran berbasis masalah, atau yang ketiga hasil penelitian empiris yang relevan. Dan selanjutnya yang kelima, ada sintesis literatur, yaitu melakukan sintesis dengan cara membandingkan, mengintegrasikan, dan menginterpretasikan berdasarkan temuan peneliti sebelumnya. Nah, dalam konteks IPA, peneliti ini dapat menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian ini menemukan adanya problem-based learning berpengaruh positif terhadap literasi sains. Nah, namun masih terdapat keterbatasan pada konteks materi tertentu atau karakteristik peserta didik dari sinilah peneliti ini dapat menemukan riset gap-nya atau misalkan mengidentifikasi riset gap yang harus kita perbaiki untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir ada writing literature review, yaitu menyusun hasil kajian literatur dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan argumentatif. Nah, penulisan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analisis dan sintesis, serta mengacu pada gaya sitasi ilmiah, seperti apa style. Nah, pada bagian ini menjadi dasar dalam membangun karakter teoritis dan konseptual penelitian. Oke, boleh di next teh. Slide selanjutnya. Nah, untuk pada bagian ini, saya akan menjelaskan cara mengorganisasikan literatur. Nah, berdasarkan pendapat dari John W. Creswell dan Lauren A. Massey serta Brenda T. M. C. Evoy, literatur yang telah dikumpulkan tidak dapat disajikan secara acak, tetapi perlu disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan memiliki alur yang jelas. Nah, yang pertama, literatur dapat diorganisasikan berdasarkan tema penelitian. Artinya, peneliti ini mengkelompokkan sumber berdasarkan topik. Sebagai contoh, dalam bidang IPA, literatur ini dapat dibagi menjadi tema literasi sains, atau misalkan model pembelajaran dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, berdasarkan variabel penelitian. Pengelompokan ini dilakukan dengan memisahkan variabel-variabel yang diteliti. Misalnya, variabel model pembelajaran sebagai variabel bebasnya dan literasi sains sebagai variabel terikatnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kronologi penelitian. Literatur disusun berdasarkan tahun publikasi untuk menunjukkan perkembangan penelitian dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat bagaimana suatu konsep atau temuan ini berkembang. Dan yang keempat, ini menggunakan literatur map. Nah, literatur map ini merupakan representasi visual yang menunjukkan hubungan antar peneliti, sehingga membantu peneliti untuk memahami posisi penelitiannya itu di antara peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, dengan pengorganisasian yang baik, maka kajian literatur ini akan menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dianalisis, serta mendukung penyusunan kerangka berpikir penelitian. Boleh di next, teh? Selanjutnya, pada bagian ini tentang sintesis literatur. Nah, berdasarkan pendapat Lauren Massey dan Brenda T. M. C. Evoy serta John W. Creswell, sintesis literatur ini merupakan tahapan penting dalam kajian pustaka. Karena peneliti itu tidak hanya merangkum penelitian sebelumnya, tetapi juga menganalisis dan mengintegrasikan berbagai temuan peneliti. Yang pertama, peneliti ini melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk melihat bagaimana hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya, apakah saling mendukung atau bahkan berbeda. Kemudian yang kedua, peneliti ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian. Nah, dari sini dapat diketahui kecenderungan umum maupun keunikan dari masing-masing peneliti, baik dari segi metode, subjek, maupun hasil. Belum teh, masih yang tadi? Masih slide sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah peneliti menemukan pola penelitian yang ada. Nah, pola ini dapat berupa kecenderungan hasil, pendekatan yang sering digunakan, atau variabel yang dominan dalam penelitian sebelumnya. Dan yang keempat, berdasarkan analisis tersebut, peneliti ini dapat menentukan riset gap atau kesenjangan penelitian. Nah, riset gap inilah yang menjadi dasar dan juga justifikasi yang dilakukan penelitian
penelitian terbaru. Nah, dengan demikian, sintesis literatur ini berfungsi untuk memperkuat posisi peneliti yang dilakukan serta menunjukkan kontribusi ilmiah yang akan diberikan ke depannya. Next deh. Oke, selanjutnya pada bagian ini adalah penulisan review literatur. Nah, berdasarkan prinsip penulisan ilmiah menurut John W. Creswell dan Wayne Sibut, dalam menulis review literatur ini terdapat beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, peneliti ini harus menjadikan ringkasan penelitian terdahulu secara relevan. Ringkasan ini tidak hanya memaparkan isi penelitian, tetapi juga menyoroti tujuan, metode, hasil utama yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian yang kedua, peneliti juga perlu menggunakan sitasi ilmiah yang tepat. Ya, setiap pernyataan yang bersumber dari literatur harus disertai dengan rujukan yang jelas untuk menjaga keakuratan dan menghindari plagiarisme. Kemudian yang ketiga, penulis juga harus disusun dalam bentuk paragraf yang analisis dan sintesis. Artinya, peneliti ini tidak hanya mendeskripsikan penelitian sebelumnya, tetapi juga membandingkan, menghubungkan, dan menarik makna dari berbagai sumber tersebut. Kemudian yang keempat, peneliti harus menggunakan gaya penulisan ilmiah yang baku, seperti apa style, baik dalam penulisan kutipan maupun daftar pustaka. Dengan demikian, penulisan review literatur yang baik akan menghasilkan kajian pustaka yang sistematis, argumentatif, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Next, selanjutnya. Nah, sebagai penutup, dari simpulan, dapat kita simpulkan bahwa review literatur ini merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell, melalui review literatur, peneliti ini dapat memahami landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian atau research gap. Dengan demikian, review literatur yang disusun secara baik akan membantu peneliti dalam memahami posisi penelitiannya di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta menyusun kerangka teori dan kerangka berpikir yang kuat. Nah, selain itu juga literatur ini juga berperan dalam merumuskan masalah penelitian, menentukan arah penelitian, serta memperkuat argumentasi ilmiah yang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan tentang review literatur mulai dari pengertian, fungsi, langkah-langkah, kemudian juga sumber yang bisa kita gunakan dalam melakukan review sebuah literatur. Nah, beberapa bahasan yang sudah kami sampaikan, kami mengambil dari beberapa sumber juga yang kita ketahui bersama bahwa beberapa daftar pustaka ini sungguh sangat sudah tidak asing lagi dan ini sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu karena memang sering sekali banyak sekali beberapa penelitian yang menggunakan daftar pustaka ini. Ada 4 daftar pustaka yang kita ambil yaitu mulai dari Creswell sampai ke Bogi tahun 2016. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak, sudah memperhatikan dan mungkin nanti apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ataupun menambahkan kami persilahkan. Baik, kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu nanti ada tambah juga boleh. Apakah nanti kita akan lanjut ke pertanyaan atau lanjut ke presenter kelompok berikutnya? Ibu, izin. Perjalanan. Oh iya, baik Kami Bapak apa Ibu. materi dulu? Mungkin kesepakatan aja ya, kita bersama-sama apakah mau tanya jawab dulu atau lanjut ke presenter berikutnya? Kayaknya lanjut dulu teh. Boleh, berarti saya kembalikan ke kelompok berikutnya, kelompok 5 dipersilakan. Nanti setelah kelompok 5 kita diskusi tentang materi yang tadi kami sampaikan dan juga nanti materi yang di kelompok 5. Oke, saya serahkan moderatornya ke kelompok 5. Terima kasih.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Haji Hoyrul Rahman MPD dan Bu Dr. Yulia Sukmawardani MSI. Saya izin untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok kami, yaitu desain instruksi. Adapun anggota kelompoknya yang terdiri dari saya, Salsa Asiri Sadia, dan rekan saya, Teh Ulfa Septiani. Adapun yang pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh Teh Ulfa. Kepada Teh Ulfa, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Teh Salsa. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi terkait desain pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya. Berangkat dari pembahasan ini, latar belakangnya yaitu dari pembelajaran IPA dalam pendidikan sains menuntut penguasaan konsep dan keterampilan proses sains. Itu menurut John W. Creswell tahun 2014. Namun, pada praktiknya masih berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa, sehingga kemampuan berpikir kritis belum optimal terlihat pada siswanya. Kemudian, oleh karena itu, menurut Robert M. Gage, diperlukan desain instruksional yang sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Next, Teh. Nah, setelah tadi didapat garis besar latar belakangnya, ternyata muncul beberapa permasalahan pembelajaran pada khususnya pelajaran IPA itu sendiri. Di sini diambil ada 4 permasalahan yang muncul, di antaranya adalah pertama, pembelajaran di kelas masih terpaku kepada guru atau teacher center seperti itu. Sehingga menurut John W. Creswell juga tahun 2014, siswa cenderung pasif karena dominasi ceramah seperti itu. Jadi guru lebih banyak yang ceramah, kemudian sehingga pemahaman konsep kurang mendalam. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kurangnya kegiatan eksperimen. Menurut Robert M. Gage, pembelajaran belum memfasilitasi proses ilmiah seperti observasi dan praktikum karena dilihat pada kenyataannya pun khususnya di beberapa sekolah masih minimnya fasilitas sarana prasarana sehingga impact-nya nanti kurangnya kegiatan eksperimen seperti itu. Kemudian rendahnya keterampilan proses sains. Siswa nantinya belum terlatih dalam mengamati, kemudian mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan secara ilmiah. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah pembelajaran yang kurang kontekstual. Materi belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga sulit dipahami secara bermakna. Sedangkan pembelajaran IPA itu kan dekat dengan kehidupan siswa ya di kehidupan sehari-hari sehingga ini sangat diperlukan untuk pembelajaran IPA. Next ya. Selanjutnya, kemudian pentingnya desain instruksional di sini dibahas ada beberapa poin, yaitu pertama, nantinya tujuannya bisa mengarahkan pembelajaran secara sistematis seperti itu. Karena biar apa? Biar nanti bisa membantu guru dalam menyusun administrasi, baik itu menyusun tujuan, kemudian materi dan strategi secara terstruktur. Kemudian pentingnya desain instruksional yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran nantinya lebih terarah dan mencapai tujuan secara optimal. Kemudian selanjutnya mendorong keaktifan dan berpikir kritis siswa. Nah, desain yang baik nantinya dapat mendukung pembelajaran yang berbasis aktivitas yang ilmiah. Kemudian selanjutnya dapat mempermudah evaluasi pembelajaran. Menurut Creswell tahun 2014, kesesuaian antara tujuan dan penilaian dapat diukur dengan jelas. Jadi adanya apa ya? Jadi terukur tujuan pembelajarannya seperti apa dan di akhir dapat diketahui evaluasinya seperti apa. Kemudian selanjutnya, nah
masuk ke dalam desain instruksional itu sendiri, di sini ada beberapa pengertian. Desain instruksional merupakan proses sistematis dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada ketercapaian learning outcomes secara efektif dan efisien. Nah, menurut Robert M. Getz, desain instruksional berfokus pada penciptaan kondisi belajar yang optimal. Sementara itu, menurut Walter Dick dan Lou Carey, memandang desain instruksional sebagai proses terintegrasi yang mencakup pertama analisis, kemudian perancangan, pengembangan, dan evaluasi pembelajaran. Itu beberapa pengertian mengenai desain instruksional itu sendiri. Selanjutnya, nah, ini ada beberapa karakteristik pembelajaran IPA. Karena kita membahas tentang desain instruksional, sehingga kita juga membahas tentang karakteristik bagaimana pembelajaran IPA itu sendiri. Yang pertama, tadi harus berbasis proses ilmiah karena melibatkan observasi, gitu, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, mengembangkan keterampilan proses sains seperti mengamati, mengklasifikasi, dan menginvestasi data. Kemudian menekankan berpikir kritis dan analitis yang nantinya tujuannya dapat mendorong siswa memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah. Kemudian berorientasi pada pemecahan masalah kontekstual. Materi nantinya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Kemudian selanjutnya, nah, ada beberapa komponen desain instruksional. Desain instruksional itu terdiri dari beberapa komponen yang nantinya saling terintegrasi untuk menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah pertama, analisis kebutuhan. Jadi, di sini kita harus bisa mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran serta karakteristik siswa sebagai dasar perancangan. Yang dimana karakteristik siswa ini sebenarnya bisa saja berbeda, gitu kan ya, yang tadinya dari latar belakang keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, kemudian psikologi yang berbeda, kemudian disatukan di kelas yang sama, sehingga nanti pun bakal muncul kebutuhan yang berbeda juga. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Merumuskan capaian belajar yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada learning outcomes itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah materi pembelajaran itu sendiri atau kontennya. Biar mengorganisasi konten secara sistematis sesuai dengan tujuan dan tingkat perkembangan siswa itu sendiri, sesuai dengan usianya, sesuai dengan kelasnya, seperti itu. Kemudian, strategi dan metode pembelajaran nantinya menentukan pendekatan yang tepat untuk memfasilitasi proses belajar yang aktif dan bermakna. Kemudian, di samping itu, komponen selanjutnya adalah media pembelajarannya itu sendiri, sehingga media pembelajaran itu bisa memilih dan menggunakan media yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi atau konten itu sendiri. Dan terakhir adalah evaluasi pembelajaran yang nantinya bisa mengukur atau menilai ketercapaian tujuan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran menurut John W. Creswell tahun 2014. Selanjutnya, ada beberapa prinsip desain pembelajaran yang kami angkat, di antaranya adalah prinsipnya harus berorientasi pada tujuan atau goal oriented. Pembelajaran dirancang untuk mencapai learning outcomes yang jelas, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah harus adanya kesesuaian. Terdapat keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan evaluasi pembelajaran. Jadi dari tadi beberapa langkah-langkah itu harus ada kesesuaian atau sinkronisasi agar bisa terukur mungkin. Selanjutnya, berpusat pada siswa agar bisa memperhatikan kebutuhan, karakteristik, dan pengalaman belajar siswa yang cenderung heterogen seperti itu. Kemudian, sistematis dan terukur. Pembelajaran yang dirancang melalui tahapan yang logis dan berurutan seperti itu. Kemudian selanjutnya, berbasis evaluasi dan umpan balik. Baru di akhir harus ada evaluasi agar muncul perbaikan seperti itu ya, perbaikan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya,
Di sini kami membahas beberapa model desain instruksional. Yang kami angkat ada 3 model, di antaranya ada model EDI, kemudian model Dick and Carry, ada model Assure. Jadi di sini sengaja dibuat tabel agar dapat terlihat dengan jelas, dilihat dari beberapa aspek, baik dari pengertian, tahapan, sampai di tokohnya siapa aja. Pertama, untuk model EDI, pengertian dari model EDI itu sendiri adalah model umum dan fleksibel dalam desain pembelajaran, menurut Robert. Kemudian, model Dick and Carey, pengertiannya itu model sistematis dan lebih rinci berbasis pendekatan sistem. Itu bedanya. Kemudian untuk model Assure, model yang berfokus pada integrasi media dan teknologi pembelajaran. Jadi makin kanan tabelnya itu makin maju juga ya, makin berbeda seperti itu, makin kompleks. Kemudian tahapannya juga berbeda. Untuk model EDI itu sendiri, tahapannya dimulai dari analisis, desain, development, kemudian implementation, dan berakhir tadi evaluasi. Untuk model Dick and Carey, tahapannya itu identifikasi tujuan hingga evaluasi sumatif secara sistematis. Dan model Assure itu adalah analyze learners, kemudian state objectives, kemudian select methods, utilize media, kemudian require participation, dan berakhir evaluate. Kemudian, model EDI karakteristiknya adalah lebih sederhana dan adaptif dalam berbagai konteks pembelajaran. Untuk model Dick and Carey, karakteristiknya terstruktur, kemudian rinci, dan lebih komprehensif. Dan model Assure itu karakteristiknya berorientasi pada aktivitas siswa dan penggunaan media. Dan model EDI, aspek yang dilihatnya kelebihannya adalah lebih fleksibel dan mudah diterapkan. Untuk model Dick and Carey, kelebihannya menghasilkan desain pembelajaran yang lebih sistematis, dan model Assure itu kelebihannya adalah meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Namun, lagi-lagi, ketika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Untuk model EDI itu, kekurangannya adalah kurang detail dalam setiap tahap. Gitu. Kemudian, untuk model Dick and Carey, kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang. Kemudian untuk model Assure, itu kekurangannya adalah bergantung pada ketersediaan media dan teknologi. Karena tadi yang lebih dikedepankan adalah teknologi dan media untuk model Assure itu sendiri. Untuk tokohnya sesuai dengan namanya gitu ya. Untuk model EDI itu tokohnya Robert M. Gann. Kemudian model Dick and Carey itu udah sesuai dengan namanya, Walter Dick and Lou Carey. Kemudian model Assure itu tokoh pencetusnya adalah Hennis Mollander Russell Smaldino. Seperti itu. Mungkin itu bagian materi yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Teh Ulfa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan lebih lanjut yang sudah tadi sebelumnya dijelaskan oleh Teh Ulfa. Yang pertama itu ada model ADI. Model EDI. Model EDI itu singkatan dari yang A-nya itu adalah analisis, D-nya design, D yang keduanya development, I implementation, dan E-nya evaluation. Nah, model ADI sendiri itu adalah model desain pembelajaran yang digunakan untuk merancang proses belajar secara sistematis dan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan sampai evaluasi hasil belajar. Nah, tahapannya yang pertama itu ada analisis. Tahap analisis itu merupakan tahap untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran, seperti bagaimana sih kondisi siswa tersebut, terus bagaimana masalah yang dihadapinya. Contohnya, ketika mungkin kita sebagai guru itu menemukan bahwa misalnya siswa kelas 8 itu masih belum memahami apa sih organ pernapasan itu, terus sering tertukar, bagaimana fungsi paru-paru dan alveolus. Nah, makanya ada tahap analisis agar kita mengetahui apa sih permasalahan yang sedang terjadi di kelas tersebut. Nah, setelah analisis, kita lanjut ke tahap desain. Karena kan tadi sudah dianalisis, berarti kita harus mendesain atau merancang bagaimana nih kira-kira solusi yang bisa kita keluarkan. Jadi, kita merancang melalui seperti tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Jadi, contohnya, kita sebagai guru merancang pembelajaran menggunakan gambar sistem pernapasan atau video animasi dan juga kuis sederhana agar siswanya itu lebih mudah memahami apa yang kita ajarkan.
Nah, setelah mendesain, lanjut kita akan mendevelopment atau mengembangkan. Nah, tahapnya itu membuat atau menyiapkan bahan ajar. Jadi kita bisa membuat seperti PowerPoint, terus membuat video tentang proses pernapasan. Kalau misalkan kita membahas tentang sistem pernapasannya, dan juga membuat LKPD gitu ya. Kita kembangkan agar lebih mendalam gitu pembelajarannya. Setelah development atau pengembangan, lalu ada implementation atau implementasi atau juga disebut juga dengan pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Jadi contohnya itu guru mengajar yang tadi kan menggunakan slide video. Nah, lalu hal tersebut itu didiskusikan. Bagaimana sih fungsi organ tersebut didiskusikan antara guru dan murid seperti itu. Lalu yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Jadi nanti tahap menilai keberhasilan pembelajaran dan melakukan perbaikan. Jadi nanti misalkan kita sajikan sebuah kuis, ternyata banyak siswa nih yang belum paham tentang apa sih alveolus itu, maka kita sebagai guru harus mengulang kembali penjelasan dengan gambar yang lebih sederhana agar murid itu lebih paham terhadap apa yang kita ajarkan. Gitu ya. Jadi tahapannya itu adalah analisis, terus mendesain, terus mengembangkan atau development, lalu implementasi dan juga evaluasi. Lalu selanjutnya adalah model Dick and Carry. Sebetulnya apa perbedaan dengan model yang sebelumnya? Model ini itu lebih rinci ya dibandingkan dengan model Eddy yang lebih sederhana. Jadi model Dick and Carry itu adalah model desain yang lebih rinci dan sistematis, yang melihat pembelajaran itu sebagai satu kesatuan sistem, baik dari tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang saling berkaitan. Nah, tahapannya itu ada 10 langkah, seperti yang kita lihat dari, apa ini disebutnya? Diagram. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kita itu harus menentukan apa sih yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Contohnya, siswa itu harus mampu memahami, kalau misalkan di sistem pernapasannya berarti kan siswa itu harus mampu memahami apa sih sistem pernapasan manusia itu. Lalu yang kedua, menganalisis pembelajarannya. Jadi memecah materi yang tadi itu menjadi bagian kecil agar mudah dipelajari. Jadi contohnya materi itu dibagi menjadi beberapa, ada organ pernapasan, proses pernapasan, lalu apa sih fungsi dari sistem pernapasan tersebut yang tadinya dari satu sistem pernapasan kita bagi menjadi beberapa cabang, menjadi beberapa bagian, sehingga murid itu tidak hanya fokus kepada satu tujuan gitu ya. Lalu yang ketiga, analisis karakteristik siswa. Jadi kita itu harus mengetahui kemampuan awal dan kondisi siswa. Contohnya itu, kalau misalkan di kelas 8 kan berarti siswa itu lebih mudah memahami materi, biasanya dengan gambar dan video, karena masih abstrak gitu ya. Kalau misalkan kita menjelaskan hanya dengan menggunakan metode ceramah, jadi kita harus punya gambarannya. Bisa dengan menggunakan gambar atau bisa menggunakan video. Lalu setelah analisis, kita merumuskan tujuan khusus. Tujuannya itu kita buat lebih spesifik dan lebih terstruktur. Jadi contohnya siswa itu dapat menjelaskan proses inspirasinya, lalu ekspirasi gambarnya itu bagaimana dan seperti apa. Setelah menganalisis tujuannya, lalu kita mengembangkan instrumen penelitiannya yang ini. Jadi menentukan bagaimana sih cara mengukur keberhasilan belajar tersebut. Contohnya guru itu bisa membuat soal pilihan ganda dan soal uraian untuk sistem pernapasan. Lalu nanti setelah mengembangkan instrumen penilaiannya dengan soal pilihan ganda dan soal uraian, kita bisa mengembangkan melalui strategi pembelajarannya dengan menggunakan video animasi, gambar, dan diskusi kelompok. Itu tahapan yang keenam. Lalu tahapan yang ketujuh itu mengembangkan dan memilih materi. Setelah tadi kita mengembangkan strateginya, lanjut mengembangkan dan memilih materinya. Jadi nanti kita siapkan bahan ajarnya. Bahan ajar itu apa saja? Bahan ajar itu bisa berbentuk PPT, video, atau LKPD. Nah, nanti kita kembangkan agar di tahap ke-8, yaitu melaksanakan pembelajarannya, bisa dilakukan dengan mudah. Nanti berdiskusinya mudah antara guru dan siswa. Lalu yang ke-9 itu adalah evaluasi. Jadi setelah melakukan pembelajaran, nanti kita akan ada evaluasi. Jadi guru itu memberikan sebuah kuis dan menemukan bahwa apakah siswa ini masih bingung ataukah tidak, gitu ya, diujinya dengan evaluasi. Nah, nanti setelah ada evaluasi, yang terakhir adalah revisi.
revisi memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi tadi. Jadi kita itu menambahkan penjelasan dengan ilustrasi yang lebih sederhana. Jadi tahapannya yang pertama itu ada tujuan, analisis, terus mengenali siswanya, lalu tujuan khususnya, tes, strategi, materi, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Nah, jadi perbedaan sedikitnya gitu ya antara pembelajaran EDI dan pembelajaran Dick and Carry. Kalau EDI itu lebih sederhana, kalau Dick and Carry berarti lebih rinci. Kalau EDI itu hanya 5 tahap, kalau Dick and Carry berarti 2 kali lipatnya, 10 tahap. Dan EDI itu fleksibel. Kalau misalkan Dick and Carry itu lebih sistematis dan detail. Jadi lebih ibarat EDI itu peta besarnya, kalau Dick and Carry itu paduan lengkapnya. Nah, lalu selanjutnya ke model Azure. Kalau model Azure itu lebih kepada model yang mengedepankan antara media dan teknologi gitu ya. Jadi model Azure itu ada beberapa juga tahapannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis learners yang ini. Analisis learners itu kita jadi harus mengenali siswa, menganalisis siswanya itu mulai dari apa? Mulai dari misalkan usianya, terus kemampuan awalnya, gaya belajarnya. Contohnya itu misalkan jika tadi kita contohnya dari kelas 8, jadi kita lanjutkan contohnya di siswa kelas 8, misalkan siswa kelas 8 SMP itu kan lebih suka belajar dengan video, lalu juga dengan gambar. Jadi masih kesulitan gitu ya kalau misalkan harus hanya dengan memahami konsep. Jadi kita itu harus menganalisisnya mulai dari kemampuan awalnya dan gaya belajarnya. Lalu yang kedua adalah state objektif. Nah, kalau state objektif itu berarti kan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Contohnya siswa itu dapat menjelaskan pernapasan secara inspirasi dan ekspirasi dengan benar. Yang ketiga adalah select media atau materials. Jadi memilih metode, media, dan bahan ajar. Misalnya metodenya kita bisa memilih dengan diskusi dan tanya jawab, lalu medianya kita bisa pilih dengan video, lalu materinya kita bisa memilih dengan LKPD. Lalu utilize media dan materials. Ini maksudnya itu menggunakan media dalam pembelajaran secara efektif. Jadi contohnya guru memutar video animasi, lalu menjelaskan bagian-bagiannya menggunakan slide PPT yang telah kita buat. Lalu selanjutnya adalah require learner participation atau bahasa Indonesianya itu melibatkan siswa. Jadi mengajak siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi kelompok, menjawab pertanyaan, mengerjakan LKPD. Kenapa dari tadi LKPD disebut gitu ya? Karena LKPD itu tidak luput dari pembelajarannya. LKPD itu jadi menambah, ya seperti ibu-ibu yang tahu gitu ya, LKPD itu menambah dalam wawasan pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah evaluate dan revise, yaitu menilai hasil belajar dan memperbaiki pembelajaran. Jadi misalnya setelah kuis nanti kan banyak siswa yang belum paham tentang Alveolus, jadi guru itu bisa menambahkan penjelasannya dengan gambar yang lebih sederhana. Jadi ringkasnya adalah Azure itu fokus media dan keaktifan siswa. Selanjutnya, desain pembelajaran. Desain pembelajaran IPA ini memang sebaiknya dirancang dengan menekankan kegiatan ilmiah yang memungkinkan peserta didik mengalami proses sains secara langsung. Kegiatan tersebut itu bisa meliputi eksperimen, observasi, diskusi ilmiah, dan analisis data. Melalui eksperimen, siswa itu dapat menguji konsep atau hipotesis secara langsung melalui percobaan sehingga memahami fenomena sains secara lebih mendalam. Observasi ini membantu siswa mengamati dan mengidentifikasi fenomena alam secara sistematis sebagai dasar pengumpulan data ilmiah. Selanjutnya, diskusi ilmiah itu memungkinkan siswa nanti bisa bertukar ide, menginterpretasikan hasil data, membantu siswa mengolah dan menafsirkan hasil pengamatan atau eksperimen sehingga siswa itu dapat menarik kesimpulan yang berbasis bukti. Aktivitas-aktivitas tersebut itu merupakan bagian penting dari keterampilan proses sains dan terbukti dapat meningkatkan literasi sains serta pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran IPA berbasis inquiry. Selanjutnya, pendekatan yang mendukung desain IPA. Beberapa pendekatan pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA pasti tidak terlepas dari inquiry learning, problem-based learning, discovery learning, dan pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics.
Nah, inquiry learning ini menekankan proses penyelidikan ilmiah melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan, sehingga siswanya itu dapat membangun pemahaman konsep secara mandiri. Adapun problem based learning itu kan lebih mendorong siswa untuk memecahkan masalah. Adapun discovery learning itu lebih menekankan kepada kesempatan siswa untuk menemukan konsep melalui eksplorasi dan hasil analisis informasi. Sedangkan STEM itu mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa itu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah secara ilmiah. Menurut Rahman tahun 2023 dan Komalasari tahun 2024. Adapun contoh desain pembelajarannya yaitu misalkan pada materi sistem pernapasan. Tujuannya yaitu siswa mampu menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama, observasi. Kita mengobservasi dulu model paru-paru. Jadi desain pembelajaran IPA itu sebaiknya melibatkan aktivitas ilmiah yang memungkinkan siswa itu memahami konsep melalui pengalaman secara langsung. Pada materi sistem pernapasan manusia, tujuan pembelajaran itu dapat dirumuskan agar siswa itu mampu menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Proses pembelajarannya dapat dimulai dengan observasi model paru-paru. Nah, lalu nanti dilanjutkan ke diskusi kelompok. Selanjutnya, dengan diskusi kelompok, kita membahas hasil pengamatan dan menghubungkannya dengan konsep sistem pernapasan. Dan yang ketiga adalah analisis hasil percobaan. Jadi nanti tahap berikutnya adalah analisis hasil percobaan di mana siswa itu menafsirkan data hasil pengamatan untuk menarik kesimpulan secara ilmiah, kegiatan observasi, eksperimen, diskusi, dan analisis data, yang merupakan bagian dari keterampilan proses sains yang penting dalam pembelajaran IPA karena membantu siswa memahami konsep melalui proses penyelidikan ilmiah. Adapun hubungan desain instruksional dengan penelitian pendidikan IPA, yaitu desain instruksional itu memiliki peran penting dalam penelitian pendidikan IPA karena digunakan sebagai dasar dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara sistematis. Dalam penelitian pendidikan, desain instruksional itu memang sering digunakan untuk mengembangkan perangkat dan pembelajaran, seperti media digital, modul, atau LKPD, mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, serta meneliti efektivitas strategi pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar, literasi sains, atau keterampilan berpikir siswa. Melalui pendekatan ini, peneliti nanti dapat merancang intervensi pembelajaran yang terstruktur, kemudian menguji efektivitasnya melalui metode penelitian pendidikan. Pendekatan penelitian pendidikan yang menjelaskan berbagai desain penelitian seperti eksperimen, penelitian pengembangan, dan mixed method yang banyak dikemukakan oleh John B. Creswell. Penelitian itu menunjukkan bahwa desain instruksional yang sistematis dapat membantu meningkatkan kualitas perangkat pembelajaran serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Adapun contoh penelitian terkaitnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu pengembangan modul IPA berbasis inquiry, lalu pengembangan perangkat pembelajaran berbasis STEM, dan juga pengaruh model pembelajaran atau PBL atau problem based learning terhadap keterampilan proses sains. Adapun tantangannya yaitu tantangan implementasinya atau tantangan pelaksanaannya. Yang pertama, keterbatasan fasilitas laboratorium, karena memang masih banyak ya di sekolah yang masih labnya itu kurang fasilitas, makanya masih menggunakan virtual lab. Keterbatasan waktu pembelajaran, lalu perbedaan kemampuan siswa, dan juga kesiapan guru. Baik, mungkin kesimpulan. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, yaitu desain instruksional itu merupakan proses sistematis yang digunakan untuk merancang pembelajaran agar tujuan belajar itu dapat tercapai secara efektif dan terarah. Dalam pembelajaran IPA itu, desain pembelajaran itu perlu menekankan proses ilmiah seperti observasi, eksperimen, diskusi, dan analisis data sehingga siswa itu dapat memahami konsep melalui pengalaman belajar secara langsung. Penggunaan model desain instruksional seperti EDI, terus Dick and Carey itu membantu, dan juga Azure membantu guru merancang pembelajaran secara terstruktur, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga evaluasi pembelajaran.
Oleh karena itu, desain instruksional juga memiliki peran penting dalam penelitian pendidikan IPA, khususnya dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan pengujian efektivitas berbagai model atau strategi pembelajaran. Mungkin sekian ya dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui chat atau langsung. Bagaimana? Bagaimana, Teupa? Mungkin saya kembalikan dulu ke kelompok kelompok berapa tadi itu? Kelompok 3. Kelompok Ya. 3. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kembali lagi ke kelompok 3. Di sini ada Siti Aminah, saya sendiri dengan Teh Peggy. Mungkin dari teman-teman semua, dari Ibu Bapak, ada yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan, atau mungkin tadi ada beberapa penyampaian yang dari kami sampaikan ada kurang tepat, boleh untuk didiskusikan bersama. Boleh di sini ada yang sudah raise hand tadi, Ibu Nia. Oke, Ibu Ami. Nanti dan setelah Peggy, gitu, terima ya. kasih. Iya. Ibu Bu Bu Rina, boleh. siap. Ini terkait dengan literatur review ya. Tadi saya juga udah baca-baca terkait yang sudah disampaikan berkaitan literatur review, tapi ada beberapa, kita kan tugasnya hampir 50% itu adalah literatur review ya, sekarang ini di semester 2. Nah, itu apa pas dibaca di referensi lain ada beberapa jenis gitu ya. Literatur review itu ada kayak naratif, ada SLR, ada ada apa lagi ya? Ada sekitar 3 atau lebih jenis-jenis literatur review. Nah, yang sistematika literatur review kan pernah ya dijelaskan juga oleh Ibu Rina waktu di semester 1. Kita menggunakan Prisma dan yang lainnya gitu ya, beberapa tools yang memudahkan kita dalam mensistematik. Sehingga outputnya itu adalah semacam peta lagi terkait dengan materi yang keyword-keyword yang kita telusuri seperti itu. Nah, sedangkan yang pertanyaan saya itu, apakah setiap literatur review itu harus luarannya itu harus berupa tadi peta konsep yang berdasarkan penelusuran keywordnya, atau cukup dengan kayak tabel yang menjelaskan terkait top 10 penelitian dan beberapa sub-sub penelitian yang kita telusuri seperti itu. Itu pertanyaan saya. Itu dulu deh kayaknya Teh Ami dan Teh Vicky. Izin Ibu, saya ulang kembali ya pertanyaannya. Berarti apakah setiap luaran dari sistematis penulisan literatur reviewnya itu harus seperti apa gitu? Iya, betul-betul. Apa memang ada perbedaan atau enggak gitu ya? Setiap jenisnya itu saya belum dapat, baru dapat jenisnya itu ada banyak gitu ya, literatur review itu yang tadi tidak disampaikan oleh kelompoknya Teh Ami dan Teh Peggy. Nah, itu perbedaannya apa saja dan luarannya harus bagaimana seperti itu. Baik, mau ditampung dulu aja berarti ya. Sambil nyari referensi. Oke, ditampung dulu ya Teh Peggy ya. Oke, pertanyaan dari Bu Nia. Tadi Bu Rina, apakah jadi Ibu? Sepertinya resennya diturunkan lagi. Jadi Teh Ami, Apa ya Ibu? izin terima kasih atas kesempatannya Teh Ami dan rekan-rekan. Izin melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nia berkenaan dengan tadi belum sempat dibahas tentang jenis-jenis literatur review. Sedikit menambahkan, mungkin saya tadinya mau nge-share di sini, tapi saya lagi nyari dulu slotnya ini, belum naik ke Google Drive. Oh, ini ada. Jadi saya menemukan ini ada literatur, mungkin nanti bisa kita sama-sama gunakan rekan-rekan. Dari Hannah Snyder, berawal dari kesulitan pada saat
menyelesaikan tugas mata kuliah yang lain berkenaan dengan literatur review. Jadi ternyata literatur review itu tidak harus selalu SLR. Ada 3 jenis, ada systematic literature review, kemudian ada semi SLR, dan ada integrative review. Nah, ini saya juga belum mempelajari sepenuhnya, tapi mungkin ini bisa jadi referensi dari teman-teman, karena saya sendiri untuk SLR agak kesulitan juga ketika ingin menentukan sebuah kata kunci, tapi pada saat keluar dari mau dibantu AI ataupun menggunakan apa publish Paris, tidak bisa menemukan kata kunci yang cocok atau terlalu banyak atau terlalu luas jenis artikel yang diperoleh. Saya bantu share di sini untuk literatur tambahannya mungkin bisa jadi referensi dari buat teman-teman juga kaitannya dengan literatur ya. Sebentar saya cari. Begitu mungkin Teh Ami. Jadi saya di sini hanya menambahkan saja untuk nanti bisa dibahas dikasih sama-sama berkenaan dengan literatur review model. Ini dari Hannah Snyder. Saya temukan ini tahun 2019. Mangga ini jenis-jenis literatur review. Di sana juga ada ketentuannya, alurnya. Jadi pada saat menganalisis juga tidak harus selalu tersistematis seperti SLR. Begitu. Jadi ada beberapa literatur review yang memang eh, literaturnya bisa diambil menggunakan purposive sampling. Mangga, ini saya sudah mangga silakan rekan-rekan untuk kita pelajari sama-sama karena ini bahasa Inggris saya juga kesulitan ya untuk apa namanya menerjemahkan dari sisi ilmiah dalam bentuk metode penelitian seperti apa seharusnya. Berikutnya boleh langsung ke kelompok yang berikutnya. Teh Ami izin ya langsung menanggapi. Siap, boleh mangga Ibu atur nuhun tadi tanggapannya. untuk nanti Bu Nia nanti kita pertegas lagi. Untuk Bu Ati ditunggu terlebih dahulu ya. Siap. Izin untuk Teh Salsa sama Teh Ulfah ya tadi. Izin konfirmasi saja kalau untuk model EDI itu kan sependek pengetahuan itu awalnya model EDI itu untuk penelitian ya, tapi ternyata ada wawasan baru bahwa model EDI ini digunakan dalam desain instruksional pembelajaran. Tadi kalau lihat di apa namanya di bagannya ya, posisi evaluasi itu posisinya di tengah, jadi bukan di akhir ya, betul ya Teh? Jadi evaluasinya itu posisinya bukan end proses, bukan sebagai evaluasi proses, tapi posisinya justru di tengah dan dia terhubung ke apa? Ke beberapa komponen lain mulai dari analisis, development dan lain-lain. Jadi ingin konfirmasi saja apakah untuk model EDI ini juga pengetahuan baru buat saya. Apakah memang evaluasi ini bersifat untuk mengevaluasi keseluruhan dari proses-proses yang ada di adik tadi, ataukah atau ada perbedaan nggak dengan assessment? Assessment kalau di pembelajaran itu kan kita kenal dengan ada assessment. Assessment itu ada assessment as learning, for learning, sama end learning ya, off learning mohon maaf. Nah, apakah ini ada keterkaitannya juga jika diimplementasikan dalam desain instruksional pembelajaran kita? Karena tadi disampaikan bahwa model ED ini adalah model yang paling sederhana yang biasa kita gunakan mungkin seperti itu. Nah, berikutnya juga sedikit koreksi saja kaitannya dengan pendekatan dengan model pembelajaran. Tadi disampaikan bahwa pendekatan dalam pembelajaran IPA itu ada eh, discovery learning, ada project based learning, ada inquiry sama STEM ya. Nah, kalau tidak salah, untuk ketiga tadi karena dia memiliki sintaksis yang khusus atau mandatori khusus dalam instruksi pembelajaran sehingga untuk inquiry, kemudian project problem dan discovery itu sebenarnya termasuknya model pembelajaran, bukan pendekatan. Kalau pendekatan itu lebih kepada sudut pandang atau bagaimana cara mengkolaborasikan sebuah model pembelajaran terhadap sudut pandang tertentu. Misalnya pendekatan STEM. Selain STEM itu ada pendekatan yang baru, kalau nggak salah ada pendekatan ETS, eh, Scientific, Environmental, Teknologi, dan Society.
Kemudian ada pendekatan KPS dan pendekatan saintifik. Mungkin itu saja. Barangkali ada tanggapan berkenaan dengan yang tadi, pendekatan dengan model pembelajaran mungkin perlu pertegas ya pembedaannya apa gitu sehingga nanti pada saat implementasi tidak salah, khususnya untuk saya sendiri begitu. Itu dan satu lagi boleh tadi tertarik dengan yang Azure juga itu tahapan tapi bentuknya alur proses. Jadi apakah seperti siklus PTK atau kalau tahap itu kan beda ya, kalau tahap itu ada end prosesnya, ada terakhirnya. Tapi kalau dilihat tadi bentuknya adalah siklus atau alur proses. Jadi setelah beres evaluasi masuk lagi ke analisis begitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Dia tak? Ya, terima kasih Ibu Rina. Boleh satu untuk Bu Ati. Nanti setelah Bu Ati mungkin ada tanggapan juga dari kami tadi pertanyaan dari Bu Nia dan juga nanti mungkin pertanyaan dari Bu Ati juga. Ya, dipersilakan mangga Bu Ati. Iya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senangnya dengan dua penampilan ini. Penampilannya istilahnya memaparkan sudah sedemikian jelas ya dari kelompok PAMI dengan kelompok Salsa. Sebentar ini ada suara yang bocor ya. Oke, baik. Kembali ke yang tadi, kalau saya ingin menanggapi yang dari kelompoknya Teh Salsa tadi ya dengan Teh Mana sih? Oke, kalau video itu mana? Nah, biar ada. Sebentar ya Teh Yuni, ini dibisukan dulu. Oke, baik. Ini tadi kan dari bahasan model desain sistem pembelajaran yang tadi ya dibahas kan 3. Saya masih ingat waktu mengikuti seminar proposal kemarin dengan angkatan 3 ya kalau nggak salah. Itu dia menggunakan metode yang ADI gitu ya. Padahal kalau saya lihat ya pada waktu dia menjelaskan itu antara analisis, desain, develop, kemudian implementasinya dan evaluasinya kalau dilihat sepintas kayaknya sudah muncul, tapi tetap pada waktu itu dosen penguji menyampaikan bahwa itu belum muncul. Jadi proses-proses itu tidak nampil. Jadi yang namanya EDI-nya itu nggak ada gitu. Padahal kalau dijelaskan tadi sama seperti yang Teh Salsa jelaskan bahwa itu faktor-faktor yang tadi gitu ya yang ada 5 ya kalau nggak salah ada 5 tahapan itu sudah ada gitu tapi dibilangnya belum muncul. Nah saya juga jadi khawatir ya kalau kita bagaimana cara memunculkan model pembelajaran ini si EDI kalau kita pakai EDI ya agar tidak salah menafsirkan seperti tadi gitu. Terus yang kedua adalah mengenai model pembelajaran ini model desain pembelajaran. Saya cari-cari tadi informasi mengenai ini tidak hanya ada 3 ya mengenai desain pembelajarannya gitu ya, tidak hanya dengan EDI, Azure, Dick and Carey, tapi ternyata banyak ya ada modelnya dari SAM gitu ya, Successive Approximation Model, kemudian ada Hanapin dan Peck. Kemudian kalau cari lagi ternyata dari situ pun masih ada lagi gitu yang kita belum bahas gitu ya mengenai model CAM, kemudian model rapid prototyping, kemudian model Gagne dan lain sebagainya. Jadi mereka punya kelebihan dan kekurangannya. Tadi mungkin kalau dari karakteristik mungkin yang paling sistematis itu memang Dick and Carey yang tadi ya prosesnya juga lumayan panjang gitu dia detail dan lengkap gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang kurikulum yang formal itu pas detail banget gitu Dick and Carey. Kalau yang EDI mungkin tadi dilihat mungkin lebih sederhana ya, bisa mencakup semua konteks dan emang lebih fleksibel gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan antara Dick and Carey, EDI, Azure, CAM, Rapid Prototyping, Gagne gitu ya. Kesemuanya ini punya kelebihan dan kekurangan gitu dan karakteristik yang mungkin berbeda-beda dan cocoknya mungkin pada penelitian yang berbeda-beda. Nah, kita gitu ya akan menghadapi seminar proposal ya nanti penelitian kita sendiri. Jadi bagaimana caranya ya kita memantaskan kira-kira yang ini kita masuknya pakai model EDI. Yang ini masuknya kira-kira model Dick and Carey. Kalau ini pakainya Azure. Ini pakainya CAM gitu. Kalau ini Gagne, yang ini rapid prototyping. Nah,
di situ yang mungkin kita harus bikin apa ya, bagan mungkin ya nantinya, mungkin setelah yang kita bikin bagan, mana sih kira-kira yang cocok model desain pembelajaran yang akan digunakan. Mungkin gitu teh, hatur nuhun satu acana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ati, hatur nuhun Bu Nia, Bu Rina. Khususnya untuk kelompok 3 tadi ada beberapa masukan insight juga dari Bu Rina. Terima kasih banyak. Kemudian kami ucapkan selamat datang Prof. Prof. Khairul sudah berada di tengah-tengah kita, dan izin Prof untuk melanjutkan, atau mungkin dari Prof ada yang ingin disampaikan dulu. Silakan dilanjutkan dulu aja. Siap. Izin ya Prof, ini kami lanjut ke diskusi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang dari Bu Nia mungkin untuk kelompok 3 tentang yang tadi saya pahami pertanyaannya apakah setiap keluaran dari sistematis literatur review itu seperti apa dan juga perbedaannya seperti apa, dan tadi juga ada beberapa yang sudah dibantu jawab oleh Bu Rina, dan ternyata saya coba cari-cari antara tadi kan kebanyakannya kita menggunakan SLR gitu ya dalam literatur review ini. Kenapa yang dianjurkan atau mungkin menggunakan SLR itu karena yang saya tahu kalau misalkan menggunakan SLR itu dia itu sistemnya lebih sistematis, kemudian juga lebih lebih terarah gitu dibandingkan dengan literatur review secara tradisional. Nah, ada juga untuk yang kita bandingkan dengan yang SLR gitu ya. Kalau misalkan yang SLR itu biasanya menyediakan gambaran atau hasil yang lebih komprehensif dan juga menyeluruh dibanding berdasarkan bukti-bukti yang ada pada hasil reviewnya gitu, dibandingkan dengan literatur review yang mungkin bisa kita bandingkan dengan literatur review yang tradisional gitu ya, gitu. Dan biasanya untuk literatur review dengan SLR itu berbeda dari dari luarannya, karena kalau bisa kita lihat dari segi transparansinya, kemudian metodologinya, kemudian juga sintesis atau hasil yang mendalamnya yang lebih komprehensif kalau misalkan SLR gitu. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu, ada yang mungkin bisa menganjurkan kira-kira literatur review yang harus menggunakan apa gitu ya, mungkin yang mungkin lebih memudahkan kita dalam mencari sumber-sumber yang lebih terpercaya dan juga lebih mempermudah kita dalam mendapatkan sumber gitu ya. So, mungkin dari Teh Peggy ada tambahan? Ya, sedikit izin. Nah, jadi tadi kan kita lupa tidak menyampaikan bagian-bagian atau contoh-contoh dari review literatur itu apa aja. Nah, secara umum review literatur ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Ami, dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada naratif review literatur atau naratif literatur review. Nah, merupakan jenis yang paling sederhana dan umum kita gunakan. Review ini bersifat deskriptif dengan penyajian dalam bentuk narasi ataupun tema, tanpa prosedur yang terlalu sistematis. Nah, biasanya ini digunakan dalam skripsi ataupun tesis. Kemudian, systematic literature review atau SLR merupakan review yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, menggunakan langkah yang jelas seperti kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga hasilnya lebih objektif dan outputnya itu adalah tabel artikel atau sintesis tematik. Kemudian yang ketiga, ada meta-analisis yang merupakan bentuk lanjutan dari SLR menggunakan analisis statistik untuk menggabungkan hasil penelitian kuantitatif. Outputnya ini adalah data statistik atau perhitungan efek size. Nah, jadi memang ada banyak jenis review literatur, tetapi secara umum dapat disederhanakan menjadi 3. Yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada naratif review, SLR, kemudian meta-analisis, yang dibedakan berdasarkan tingkat sistematis dan juga metode analisisnya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu dari kami. Semoga Bunya tidak puas ya, nanti mungkin bisa dilengkapi dengan pemaparan dari Prof. Kemudian tadi dari Bu Ati, ya dari Bu Ati banyaknya ke kelompok satu lagi ya, kelompok 4. Oke,
Mungkin dari kelompok 4 mau menjawab tadi atau memberikan tambahan lagi perihal tadi pertanyaan yang ditujukan ke kelompok 4. Dipersilahkan Ibu Salsa sama Bu Ulfa. Ya, baik. Terima kasih Teh Ami. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dan konfirmasi dari Bu Rina dulu mungkin ya, dan nanti ditambahkan oleh Teh Ulfa. Nah, apakah evaluasi? Saya sambil share screen yang tadi mungkin ya. Sebentar, apakah sudah terlihat? Nah, tadi kan pertanyaannya apakah di model ADI ini kenapa katanya evaluasinya itu ada di tengah dan ada apanya itu disebutnya teh panahnya itu ke setiap tahapan gitu ya. Menurut literatur yang sudah saya baca, mohon maaf mungkin ya tadi penjelasan saya hanya menjelaskan bahwa evaluasi itu ada di tahap akhir. Ternyata setelah saya baca referensi lain, evaluasi ini memang dilakukan di setiap tahap. Jadi makanya panahnya itu ada di setiap tahapan karena evaluasi ini itu berjalan terus gitu ya, tidak hanya di akhir. Lalu selanjutnya mungkin dari Teh Ulfa dulu mau menambahkan. Baik, terima kasih Teh Salsa. Izin menambahkan mungkin ya, tadi udah benar juga. Jadi Bu, menurut literatur yang saya baca, kenapa di sana diagram alirnya memang panahnya banyak di pas bagian evaluasinya, ternyata memang menurut yang saya dapatkan, literatur yang saya dapat itu adalah karena model Azure ini dia apa ya, istilahnya iteratif katanya. Iteratif itu dia apa ya, berulang gitu siklusnya. Jadi memang tidak stuck akhirnya itu dievaluasi seperti itu. Jadi pada dasarnya model Azure ini model yang prosedural atau lebih ke berurutan mungkin ya bahasanya, tetapi praktiknya bersifat iteratif atau berulang atau ada siklusnya seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu Rina. Lalu, iya terima kasih Teh Ulfa. Selanjutnya masih Ya. pertanyaan dari Bu Rina gitu ya. Kenapa ADI ini itu bisa dijadikan juga desain instruksional, bukan hanya penelitian gitu? Karena izin menjawab, mohon maaf apabila salah. Fokusnya itu bisa juga pada pembuatan pembelajaran gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pengujian teori. Jadi dia itu bisa menentukan tujuan pembelajaran, merancang materi, lalu melaksanakan pembelajarannya dan juga sifatnya praktis dan juga sistematis, fleksibel dalam berbagai konteks dan menghasilkan produk nyata. Jadi makanya bisa dimasukkan ke dalam desain instruksi bukan hanya kepada penelitian seperti itu. Apakah mau ditambahkan oleh Taufa atau bagaimana? Udah cukup mungkin Teh. Bagaimana Bu Rina? Iya, terima kasih Teh Salsa. Mungkin apakah sebaiknya yang alur yang di bawah dihapus saja supaya tidak menghilangkan supaya tidak ambigu gitu kan di sana prosesnya interaktif ya. Jadi yang di bawah yang manual ditulis oleh timnya Teh Ulfa dan Teh Salsa mungkin bisa dihapuskan itu kan alur tahapan. Sementara evaluasinya hanya sebagai end proses gitu. Baik, Bu. Terima kasih masukannya, Bu. Nanti kami perbaiki. Terima kasih masukannya Bu Rina. Kemudian pertanyaan dari Bu Ati, apakah mau dijawab oleh saya dulu atau Teh Ulfah dulu? Boleh Teh Salsa izin saya dulu mungkin ya. Tadi ada secara garis besar ada dua pertanyaan yang ditanyakan sama Bu Ati. Yang pertama, konfirmasi dulu Bu, takut salah. Bagaimana cara memunculkan desain ID agar tidak salah menafsirkan? Mungkin seperti itu ya Bu ya? Ya, tuh. Menurut literatur yang saya dapatkan nih, menurut Gustav von dan Branch tahun 2002, untuk memunculkan desain EDI agar tidak salah menafsirkan, sajian kerangkanya itu tadi iteratif, kayak siklus gitu ya Bu ya, dengan evaluasi formatif yang berkelanjutan, bukan sebagai proses yang linear seperti itu. Nah, EDI itu seharusnya dipahami sebagai kerangka deskriptif yang lebih fleksibel, bukan perspektif yang kaku katanya. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya memang
desain EDI ini lebih fleksibel seperti itu. Nah, efektivitasnya terletak pada siklus umpan balik di mana evaluasi formatif terjadi di setiap fase, Bu. Bukan hanya setiap bagian akhir karena tadi kan makanya disimpan evaluasinya itu di tengah seperti itu ya. Jadi bukan tahap akhirnya seperti itu. Kemudian pendekatan ini katanya memungkinkan praktisi bergerak bolak-balik antar fase sehingga menghindari pemahaman bahwa model ini bersifat prosedural dan birokratis. Dengan menyajikan EDI itu sendiri sebagai siklus yang dinamis yang memungkinkan revisinya berkelanjutan, praktisi terhindar dari kesalahan pemahaman model sebagai urutan administrasi yang kaku. Jadi intinya desain EDI ini dia lebih fleksibel dan evaluasinya tidak disimpan di akhir seperti itu, Bu. Itu menurut literatur yang saya baca, menurut Gustav Fron dan Branch tahun 2002, seperti itu. Ya. Mungkin Teh Salsa ingin menambahkan? Baik, saya izin menambahkan pertanyaan dari Bu Ati yang bagaimana solusi agar penelitiannya itu tahu gitu ya lebih cocok ke model-model mananya. Apakah pertanyaannya seperti itu, Bu? Jadi Mohon mangga. tahu ke model ADIA atau Azure atau itu ya. Kalau misalkan cara menentukan modelnya, sepemahaman saya gitu ya, melihat literatur, kita itu harus bisa melihat tujuan penelitiannya. Kalau misalkan kita mau ke EDI berarti kita itu fokus ke untuk pengembangan umum gitu ya, misalkan ke modul, media, RPP, nah itu berarti ke EDI. Kalau misalkan kita mau fokusnya ke media, berarti pilihnya ke Azure. Terus kalau misalkan mau ke lebih detail nih dan sistematis, berarti pilihnya ke Disk and Carry. Jadi kalau misalkan modul bahan ajar dan e-learning cocoknya ke EDI, kalau pembelajaran berbasis video atau media interaktif lebih ke Azure, dan kalau misalkan desain pembelajarannya yang lebih lengkap dari awal hingga evaluasi itu ke Disk and Carry. Mungkin karena kami membahasnya hanya 3 itu mungkin ya, mohon maaf, jadi hanya bisa menjelaskan 3 model itu saja. Bagaimana Bu Ati? Boleh menanggapi ini. Tadi kan memang EDI itu lebih fleksibel ya, tapi urutannya tidak sesistematis pada Dick and Carry ya. Kalau Dick and Carry kan tadi kan sejalur gitu ya. Tiba-tiba kalau EDI kan harus ada evaluasinya bisa lintas ke sana ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dibilang EDI itu paling sederhana, sebenarnya nggak sederhana juga ya, karena tadi dia harus melihat urutan yang fleksibel ke arah analisingnya bagaimana, implementasinya bagaimana gitu ya. Mungkin itu aja sih. Nuhun Teh. Sama-sama Ibu, terima kasih atas masukannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke kelompok awal, atau saya kembalikan lagi kepada Profesor untuk diluruskan mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, itu yang sudah kami sampaikan dan kemudian juga barusan hasil diskusinya. Alhamdulillah dapat mendapatkan insight baru bagi kelompok kami, kelompok 3, kelompok 4. Tadi kelompok 3 membahas tentang literatur review, yaitu oleh saya sendiri, Siti Aminah dan juga Teh Peggy. Kemudian kelompok 4 tentang desain instruksi oleh Teh Ulfa dan juga Teh Salta. Mungkin dari Prof ada tambahan ataupun tanggapan atau masukan terkait dengan bahasan-bahasan yang sudah tadi kami sampaikan, terutamanya tadi mungkin memang masih ada beberapa hal yang belum kami masukkan ke dalam presentasinya, ke dalam PowerPoint-nya atau belum kami jelaskan, tapi alhamdulillah juga tadi dari rekan-rekan yang lain, Ibu Bapak ada yang membantu menanggapi, membantu melengkapi. Nah, mungkin dari Prof ada tambahan, kami silakan Prof. Baik, terima kasih. Cek suara dulu, apakah suara saya jelas? Alhamdulillah Jelas kok. Baik, terima kasih. Ini saya maaf baru nyambung dapat sinyal itu di hampir akhir ya setelah presentasi. Jadi saya coba menyimak dan memperhatikan pertanyaan dan jawaban-jawaban dari saudara sekalian. Nah, tadi berkaitan dengan systematic literature review ya, yang sekarang ini sebenarnya sudah berkembang juga ke bibliometric analitik ya, yang menggunakan beberapa aplikasi ya, baik POP, Scopus ya, IT Scopus, kemudian juga
menggunakan fast viewer ya. Semuanya itu sudah berjalan sebenarnya ya, yang dapat dimanfaatkan oleh kita ya, sebagai peneliti untuk mendapatkan satu tren ke depan ya, bagaimana kita memprioritaskan tema-tema penelitian yang berada pada jejaring penelitian dari para peneliti yang lain, gitu ya. Jadi systematic literature review ini pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa berada pada jejaring penelitian yang relevan, gitu ya. Nah, memang ada secara filosofis bahwa tidak ada seorang peneliti yang melakukan penelitian itu tanpa adanya kolaborasi, ya, adanya kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita meyakini bahwa suatu penelitian ini tidak bisa terlepas dari penelitian yang lain, maka kita menjadi penting dan prioritas untuk melihat ya, bagaimana peta penelitian dari setiap tema-tema yang kita munculkan. Nah, dari situ juga kita bisa melihat ya, bahwa pada prakteknya ketika kita melakukan satu kajian terhadap berbagai penelitian pihak lain, ya, itu akan mendorong kita untuk berpikir bagian mana yang dapat kita kembangkan menjadikan satu novelty atau kebaruan dari sekian banyak penelitian yang dilakukan oleh sekelompok orang, gitu ya. Nah, dengan demikian, maka ada filosofis begini, kolaboratif riset ini menjadi mutlak ya, menjadi mutlak untuk kita lakukan, gitu ya. Coba kita bayangkan ya bahwa penelitian tentang STEM saja itu ribuan ya, ribuan itu. Nah, di antara ribuan ini maka otomatis kan kita harus berikhtiar untuk melakukan pemetaan. Nah, jadi dari kajian pemetaan inilah kita nanti akan mendapatkan satu informasi yang penting ya, tentang tren, kemudian tentang apa yang penting dan apa yang mungkin dilakukan di masa akan datang untuk STEM. Nah, dari itu maka penelitian yang kita lakukan ini mestilah menjadi satu penelitian yang dapat mendukung atau dapat memperkuat ya pemetaan atau jaringan penelitian sejenis ya, setema, subtema gitu. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari tadi ya, pertanyaan dan jawaban saya menyimak bahwa saat ini tidak hanya di kelas ini, tapi di berbagai lokasi juga, bahwa penelitian ini masih berada pada taraf apa yang dimaksud gitu ya. Kemudian bagaimana gitu ya yang dimaksud itu, kemudian teori-teori apa yang berkaitan dengan yang dimaksud. Contohnya tadi tentang model-model pembelajaran. Jadi kita masih berpikir apa kekuatan kelemahan gitu ya dari model pembelajaran tersebut. Nah, dari penelitian-penelitian yang saya kaji ya, bahwa masih jarang ya peneliti melakukan eksplorasi terhadap data yang diperoleh dari subjek penelitian. Ya, karakter dari data yang diperoleh. Kemudian
interaksi antara satu data dengan data yang dimiliki oleh berbagai responden. Jadi contoh ya, pada satu mode pembelajaran, katakanlah problem based learning, ya, problem based learning. Itu peneliti-peneliti yang sekarang, yang saya lihat di beberapa jurnal, itu masih mengembangkan atau menginterpretasikan dari hasil perhitungan statistik, ya, dalam bentuk interpretasi dari angka-angka yang diperoleh, gitu ya, dari angka yang diperoleh, sehingga kita hanya bisa mengeneralisasi berbasis kepada hasil analisis dari berbagai aplikasi, ya, mau pakai SPSS, mau pakai RAS model dan sebagainya, ya. Nah, itu baru sampai ke situ, ya. Nah, namun kajian terhadap indikator-indikator aspek-aspek yang dihasilkan dari data itu belum banyak diungkap, belum banyak dibahas, ya. Misalnya contoh bahwa dalam salah satu sintak PBL itu misalnya merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah. Nah, dari merumuskan masalah ini kan yang merumuskan masalah itu siapa? Itu subjek, ya, merumuskan masalah. Apa yang dirumuskan? Ya, tentu berkaitan dengan tema yang disampaikan oleh guru, ya. Nah, tanpa melihat apakah tema yang dilontarkan kepada peserta didik itu homogen, ya, atau heterogen atau bervariasi. Satu variasi ataukah berbagai variasi. Taruhlah sekarang satu variasi, ya. Jadi katakanlah seorang guru memberikan stimulasi kepada peserta didik sehingga guru itu berharap peserta didik dapat merumuskan masalah. Ya, dapat merumuskan masalah. Ya, seringkali coba rumuskan masalah berdasarkan fenomena atau stimulasi yang diberikan oleh rata-rata peserta didik itu dia merumuskan masalah, mendeskripsikan berdasarkan stimulasi yang diberikan oleh. Nah, padahal kalau ada 30 peserta didik, maka tentu ada kemungkinan 30 variasi rumusan masalah. Nah, ke 30 variasi ini atau 30 rumusan masalah ini itu jarang dikaji, ya. Apakah rumusan masalah ini tingkatannya tingkatan analisis kah, penerapan kah, sintesis kah, komprehensif dan sebagainya. Nah, ini jarang digali. Ya, jarang digali. Jadi secara mikroskopis itu jarang penelitian menggali aspek-aspek yang muncul dari responden, dari subjek penelitian. Ya, salah satu contohnya itu tadi, bagaimana gambaran dari kemampuan merumuskan masalah dari sekian banyak subjek, ya. Nah, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi nanti ada beberapa sintak misalnya yang perlu dikaji lebih dalam. Nah, penelitian-penelitian yang terjadi tentang model pembelajaran itu belum sampai kepada bagaimana mengkaji, mengeksplor, kemudian mendeskripsikan, membandingkan, ya, mengkelompokkan, ya, menganalisis, menginterpretasikan sehingga kita bisa mendapatkan betapa bervariasinya kemampuan peserta didik di dalam mengimplementasikan sintak dari suatu model pembelajaran. Jadi sintak dari suatu model pembelajaran, ya. Kalau tadi saya contohkan PBL. PBL itu kan ada 5 sintak pembelajaran. Nah, analisis terhadap sintak pembelajaran itulah yang belum banyak dilakukan. Kenapa? Karena datanya itu diperoleh dari rata-rata, ya, kalau tidak pertanyaan esai, itu pilihan ganda tentang keberhasilan dari pelaksanaan sintak. Nah, mohon untuk yang tesis, ya, untuk Anda, apapun yang digunakan, model apapun yang digunakan, kemudian strategi apapun yang digunakan, itu hendaknya ada upaya melakukan evaluasi
pengkajian dari setiap tahapan. Nah, ini kaitannya dengan EDI tadi ya, dengan EDI tadi. EDI tadi itu tadi kan ada evaluasi di core ya, di tengah-tengah yang mempunyai hubungan antara evaluasi dengan setiap komponen tadi, yang 4 komponen tadi ya, analysis, development, ya dan seterusnya. Kenapa evaluasi di tengah? Ya, nah, ini memungkinkan berkaitan dengan yang tadi itu bahwa dalam rangkaian penelitian itu perlu dilakukan evaluasi pada setiap tahapan. Satu itu, ya. Yang kedua, evaluasi itu tidak hanya setiap tahapan saja, tetapi evaluasilah sintak ketika suatu model pembelajaran Anda gunakan. Jadi namanya sustainability evaluation. Jadi evaluasi yang berkelanjutan. Ya, jadi yang berkelanjutan. Jadi evaluasi itu tidak hanya di akhir. Ya, kalau evaluasi di akhir namanya tes akhir ya, evaluasi akhir. Nah, tapi kalau sustainability evaluation itu dilakukan secara siklus dan terus berkelanjutan untuk setiap tahapan dan setiap disintak. Nah, jadi nanti kalau misalnya pada saat analisis itu perangkat ya, bahan, kemudian data-data yang berkaitan dengan analisis ini perlu dievaluasi. Maka muncul rubrik. Nah, Anda nanti kembangkan rubrik. Bagaimana kita mengembangkan rubrik pada tahap analisis? Ya, bagaimana kita mengembangkan rubrik pada tahap development? Kan pada development itu kan ada wujudnya kan, ada produknya. Nah, produk itu harus dijustifikasi, harus dievaluasi, harus dinilai. Nilai dengan apa? Ya dengan rubrik. Nah, disinilah nanti Anda bisa menghasilkan satu novelty, satu kebaruan bahwa cari nanti teori, saya udah dapat dosen teori ya tentang pentingnya kita melakukan evaluasi pada setiap tahapan dari rangkaian suatu model pembelajaran atau dari rangkaian suatu sistem. Jadi ya tadi namanya sustainability evaluation. Jadi evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk setiap tahapan. Gitu. Nah, tapi tetap ada dasarnya adalah menggunakan EDI. Nah, nanti sedikit dikembangkan bahwa evaluasi dilakukan itu untuk setiap tahapan atau untuk setiap peristiwa. Ah, gitu. Nggak apa-apa, Anda munculkan teori itu. Jadi kalau bisa ditanya, teori dari mana itu kok evaluasi? EDI kan begini-begini, evaluasinya di akhir aja kan? Nah, Anda kemukakan bahwa ada teori yang mengatakan bahwa perlunya ada evaluasi secara berkelanjutan, ya, sustainability evaluation pada paradigma pembelajaran pendidikan apapun juga. Nah, gitu ya. Jadi Anda bisa cari nanti teori-teorinya, ya. Dosen saya sudah dapat satu atau dua ya teori yang mengatakan bahwa proses evaluasi itu harus dilakukan secara berkelanjutan dan sustainable dan berkaitan dan sesuai dengan tadi kerangka berpikir yang dikemukakan tadi ya oleh presenter yang kedua bahwa evaluasi berada di tengah, kemudian ada tanda panah ya, tanda panah ke semua ya, keempat kalau tidak salah, keempat komponen tadi ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada. Nah, saya kira komentar saya seperti itu. Jadi Anda pahami model yang sudah given, tetapi Anda coba integrasikan dengan teori yang lain sehingga contohnya model EDI ini itu bisa dilakukan dan sah jika dilakukan evaluasi untuk setiap tahapan. Itu ya, baik model analisis ya dievaluasi dan apa kebaruannya? Anda susun rubriknya. Nah, gitu ya. Gampang nanti rubrik untuk rubrik untuk mengevaluasi tahapan analisis pada model EDI. Nanti muncul itu. Ya. Nah, itu Anda gunakan. Nah, itu adalah produk Anda nanti. Gitu ya, produk Anda. Nah, ini adalah inovasi. Oke ya. Itu komentar saya kira. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Halo, masih kedengaran suara saya? Apa kedengaran? Izin bertanya tuh. Izin, Pak. Silakan, silakan. Ya, berkenaan dengan tadi rubrik, apakah ada aturan baku atau standar tertentu dalam penentuan rubrik? Begitu, karena terkadang karena kan kita yang menyusun ya Prof ya, kita yang menyusun rancang misalnya rancang eksperimen, kemudian kita yang menentukan rubrik sendiri. Ataukah rubrik tersebut perlu divalidasi oleh guru yang lain? Begitu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi bagus, bagus ya. Jadi kita ini akan melakukan riset pada objek atau pada subjek yang sifatnya fenomenologis. Fenomenologis. Artinya selalu dinamis. Ya, selalu dinamis. Nah, oleh sebab itu template atau model rubrik itu kita bisa ambil dari mana saja. Tetapi kontennya kita harus tetapkan ya berdasarkan kondisi paling ideal dari satu tahapan. Contoh, misalnya yang namanya evaluasi pada EDI itu harus menggambarkan bla bla bla. Nah, nanti itu akan dijadikan rujukan sebagai kondisi ideal dari rubrik yang kita kembangkan. Nah, nanti kita turunkan. Kalau misalnya kondisi ideal seperti itu mau dikualifikasikan sangat baik atau mau dikasih skor 4 atau bagaimana? Terserah. Nah, nanti diturunkan ke jenjang berikutnya sangat baik, baik, sedang, misalnya kurang baik, tidak baik. Nah, masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kita mengcreate gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa rubrik kita ini reasonable ya, rasional gitu ya untuk diterapkan untuk mengevaluasi, maka perlu ada validator. Divalidasi, tetap divalidasi ya oleh ahli evaluasi. Ya, ahli instrumen. Nah, kalau Anda menghasilkan dalam riset ini misalnya menghasilkan rubrik khusus untuk penelitian Anda, itu bagus. Boleh jadi rubrik itu nanti, kan rubrik itu akan dilampirkan ya. Itu bisa di judgment lagi, kemudian digunakan lagi oleh orang lain. Nah, sehingga nanti rubrik misalnya rubrik 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 RIN misalnya ya, rubrik buatan Rina misalnya ya, atau rubrik RM gitu ya. Nah, itu bisa rubrik RM untuk EDI, rubrik RM1. Berikan aja instrumen apa namanya penamaan itu nggak apa-apa. Nanti rubrik itu bisa jadi digunakan oleh orang lain ketika melakukan pengembangan penelitian yang serupa dengan Anda. Ya, jadi bagi semua nggak usah khawatir kita jangan terpaku kata model ini juga begini gitu ya. Jangan khawatir. Pahami aja dulu model itu. Oh, ternyata model itu ya kekuatannya seperti ini. Saya ingin mengintegrasikannya dengan sesuatu lagi. Boleh. Boleh ya. Yang penting semua instrumen yang kita hasilkan itu ada validasinya. Jangan sampai nanti ujung-ujung saya dapat data ini Pak. Dari mana? Instrumennya ini dari validasi belum? Belum. Nah, setiap produk, setiap desain yang kita kembangkan harus ada validasi. Ya, itu. Jadi ada standarnya nggak? Ya standarnya mah menggunakan template yang sudah berkembang. Tapi tetap harus distandarisasi atau divalidasi oleh validator ahli. Ya, itu ya, Saudara Rina ya. Ya, Prof. Gimana? Ada lagi? Saya tugaskan ya, masing-masing membuat paling tidak 50 kata resume dari presenter barusan. Silakan Anda sematkan di apa namanya? Di WA group. Ya, WA group. Jadi misalnya jangan 50 kata, 30 kata aja lah, 30 kata. Tadi kan ada 2 presenter. Jadi misalnya komentar terhadap presenter pertama, kedua ya, bukan judulnya. Nah,
Anda tuliskan di ini, di WA grup ya, di grup ya. Silakan di grup dituliskan komentar Anda. Semua ya, semua. Oke, ada lagi? Saudara Siti Sania barusan ngacung. Saya kira ada pertanyaan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Siti Sania. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tadi ngacung. Maksudnya tidak ada pertanyaan tentang apa? Yang 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 tertangkap oleh Anda apa? Dari yang barusan saya jelaskan. Mungkin Wawan, apa yang bisa ketangkap barusan? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sebenarnya ini ada kalau yang barusan disampaikan, memang tadi terutama Pak, saya tadi menyimak paparan sebelumnya tentang studi literatur yang dikembangkan dengan yang sekarang sudah ramai dengan analisis bibliometrik. Pertama, karena memang ini ada keberlanjutannya dengan perkuliahan mata kuliah ini di semester ini, Pak. Jadi ketika saya sendiri ketika di semester 1 mendapatkan tugas itu, saya mencoba ATM, Pak. ATM dari artikel yang sudah jadi, kemudian disesuaikan dengan konten yang atau materi yang kita buat. Nah, dari paparan dari yang sudah saya buat, kemudian dibandingkan itu hasil ATM, tentu beda kontennya. Nah, di sekarang ini masih mendapatkan satu kebingungan, Pak. Dalam hal misalnya sistematikanya, dalam penulisan sistematikanya, ketika kita menyusun analisis bibliometrik, itu bakunya seperti apa? Karena kalau misalnya saya kemarin mengambil sumber dari datanya mengambil sumber dari Scopus AI misalnya, dari Scopus misalnya, itu ada gimana distribusi negara, distribusi penulis dan seterusnya, sehingga pada akhirnya dianalisis menggunakan post keyword, tetapi saat mau menyajikannya dalam artikel ini kayaknya ini terlalu luas atau ini nggak usah, ini baiknya seperti apa, Pak? Kadang kami saya sendiri mengalami kebingungan, sebaiknya yang ditulis itu apakah ada sistematika yang baku atau uh, yang bagian mana saja yang perlu dituliskan dalam artikel nanti itu, Pak. Itu, Pak. Mohon izin, Pak, jadi bertanya itu. Baik, baik ya. Nah, saya akan kirimkan ya satu contoh artikel bibliometrik analitik ya. Nah, saya akan coba kirimkan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya itu bisa tidak mengikat bentuknya ya, tergantung kepada karakter dari apa namanya, karakter dari artikel ya, karakter dari artikel. Coba nanti ini saya lagi coba unduh ya, coba unduh. Oke, tidak bisa mengunduh ini karena sudah tidak ada di telepon. Aduh, sebentar ini. Oke, nanti saya kirimkan ke ini ya, ke ini sudah. Nah, coba ya, saya sudah mengunduh.
File, kemudian your computer. Nah, ini dia. Sudah terlihat nggak di chat? Mudah-mudahan sih terlihat di chat ya. Ada Pak, ada. Ada atau ada? Ada, Pak. Oh, ada ya, kelihatan ya. Oke, nah saya coba. Kok ini juga sama, ini adalah systematic literature review ya. Systematic literature review. Oke. Ini yes. Kok mana tadi ya ini? Oh, ini dia. Oke. Saya coba share, bisa nggak ya? Di share. Udah kelihatan belum ya? Halo, udah kelihatan? Sudah. Sudah, Prof. Lihat, Prof. Nah, ini implementation of inclusive STEM. Ya, tentang pembelajaran STEM ini ya. Nah, jadi bibliometric analytic and systematic literature review. Nah, jadi ini ada dua, analisis bibliometrik dan systematic literature review. Ya, nah ini contohnya. Nah, ini kebetulan dalam bahasa Indonesia ya. Sudahnya ini bahasa Inggris. Nah, jadi Anda silahkan, tadi pertanyaannya bagaimana sistematika literature review. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kelihatan nggak ini? Ada gambar apa ini? Gambar 2, network visualization. Ya, ini post viewer ya. Oke, post viewer. Nah, gitu. Udah, ini jadi aja di artikel jurnal di Edu Science ya, di Edu Science ini Sinta 2 ya, ini Sinta 2. Nah, jadi sekalian itu terus berkembang ya antara bibliometric analytic analisis dan systematic literature review. Nah, bentuk wujudnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah kolaborasi ya antara teman-teman dari Malaysia, dari Australia, ya, dari Indonesia. Nah, satu lagi nanti yang dari Korea Selatan. Jadi nanti Anda silakan ya kolaborasi. Nah, seperti itu contohnya. Ya, nanti Anda silakan pelajari lah, bisa diunduh kan? Diunduh. Nah, oke, kira-kira bisa menjawab nggak pertanyaan? Terjawab, Pak. Kemudian ini yang sudah ngacung ini Sri Nur Koimah. Ngacung ya. Ada pertanyaan? Enggak? Tadi sebetulnya mau bertanya, Prof, tapi sudah terwakili sama Bu Rina mau bertanya tentang Coba ulangi pertanyaannya coba. Apa coba? pertanyaannya tentang evaluasi di setiap tahapan model ID. Apakah bisa apakah ada batasannya atau tidak seperti itu. Yeah. Terus alhamdulillah sudah terjawab. Itu bisa disesuaikan dengan keadaan kita karena apa tadi tuh yang sesuai peristiwa keadaan. Nah, bisa kayak di tahap analisis bisa dievaluasi. Nanti ada rubriknya. Entah itu dikasih poin 1 sampai 4 seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi yang penting ada dasarnya ya. Dasarnya nanti ada munculkan teori tentang pentingnya atau artikel jurnal tentang pentingnya melakukan evaluasi pada setiap tahapan pada model EDI. Gitu aja. Jadi
ketika nanti ujian proposal misalnya dari mana ini kok evaluasi, nah, tunjukkan ini, gitu ya. Maka penguji juga tidak bisa ini karena jelas rujukannya. Yang parah itu kalau tidak ada rujukannya, gitu ya, tidak ada rujukannya. Kemudian rubrik juga nanti harus ada validasinya, gitu ya, ada validasi. Oke, saya kira di tempat saya sudah jam 15.30. Oh, beda 1 jam ya? Beda 1 jam ya dengan di tempat saya. Di tempat saya sudah 15.30, 40. Gimana? Kita lanjutkan dulu sampai jam 16, sampai jam 17. Bagaimana? Atau cukup? Cukup. Saya sudah isi salam presentasi ya. Presentasinya sudah saya tuliskan. Oke. Oke, saya kira itu mungkin closing statement dari Bu Yulia. Oke, Tidak ada. silakan Bu Yuni, silakan. Oh, bukan Bu Yulia ya, itu Bu Yuni ya? Bu Yuni apa Bu Yulia? Oh, Bu Yuni bukan Bu Yulia ya. Oke, baik. Karena Bu Yulia izin ya, ada keperluan ya, maka saya kira sekali lagi jangan lupa silahkan saya tunggu di grup ya komentar masing-masing ya, komentar masing-masing terhadap 2 presenter barusan. Oke, ya, komentarnya singkat saja ya, singkat tapi padat. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke, saya kira saya ambil alih moderator ya. Mari kita sama-sama. Ini mahasiswa yang tadi pagi bukan ini? Iya, Pak. Kita bertemu lagi. Kita kelas D. Sampai sore, Pak. Betul, Pak. Sampai jam 6. Ya? Oke, baik kalau gitu ya. Saya tadi tidak mencermati masing-masing ya, tapi sekarang kelihatannya mirip-mirip dengan yang tadi pagi ya. Pak Wan tadi rasanya sepertinya lebih ganteng sekarang ya. Oke, saya kira itu saja sekalian. Mari kita sama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Belum didokumentasikan ya? Siapa fotografernya? Ada? Ada. Yuk. Sama saya, Pak. Pantas malamnya, Baik, 1, 2, 3. Satu Oke, kali terima lagi. kasih. Satu kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah, Prof. Ya. Terima kasih. Ya, izin saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.